Oke, Cik, selamat siang semuanya. Selamat siang, balik lagi ke video review akumulasi mingguan. Minggu kemarin kita libur karena saya ada keperluan yang harus dikerjakan. Jadi minggu kemarin 26 sampai 30 itu kita libur, kita langsung kasih stock picknya via via Telegram channel, via Telegram channel. Nah, sekarang adalah untuk review akumulasi untuk periode dari 3 sampai 7 Mei 2021. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa market cukup membosankan 2 minggu terakhir. Saya pun nggak mantau banyak saham. Saham yang saya pantau itu lagi itu lagi. Kalau kalau ngikutin channel Telegram kita pasti mungkin bosen. Setiap hari yang di broadcast kalau nggak Antam, nyebut Aali, kalau nggak Aali Agi, habis Agi PPRO, dan seterusnya. Jadi muter-muter di saham itu terus. Karena marketnya simply membosankan, apalagi untuk saham-saham berkapitalisasi pasar besar. Contohnya Mandiri, BCA, BRI, BNI itu muter-muter di situ aja. Kena support, naik dikit, terus turun lagi. Habis turun tiba-tiba naik lagi kencang, terus turun lagi. Gitu terus marketnya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk untuk IHSG dulu sebelum kita masuk ke list sahamnya, karena di list sahamnya juga nggak akan terlalu lama. IHSG, oh, wow, saya baru lihat grafik IHSG, udah lama nggak lihat. IHSG so far ada di dekat support di box biru ini. Nah, box biru yang saya gambar ini, so far posisinya cukup mengkhawatirkan. Tapi semoga, biasanya ISG udah berapa kali nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah 4 kali deket support rebound. Ya, hopefully harapan kita masih bisa bertahan di dalam box biru ini. Kalau dia sampai turun, apalagi sampai close di bawah 5.800, mungkin teman-teman harus 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 udah mulai waspada dan mulai harus untuk bersih-bersih. Tapi rasanya harusnya rebound, ada inflow asing juga yang cukup konsisten dalam seminggu terakhir, harusnya masih bisa rebound dan masih bisa bertahan closing di kotak biru. Seperti itu. Nah, jadi kita akan fokus ke saham-saham yang diakumulasi aja. Untuk periode 3 sampai 7, kita langsung aja. Yang pertama, itu adalah saham AALI. Ini adalah saham AALI. Saham AALI ini kita udah mention di channel Telegram dari sini. Dari tanggal 3 Mei. Kita lihat bahwa waktu itu udah mulai ada akumulasi di saham AALI, dan kebetulan risk reward rasionya juga kecil. Di waktu itu kita mention saham AALI seterusnya naik dengan volume yang cukup besar, dan 2 hari ke belakang turun tanpa volume. Kalau kita lihat bandarmologinya untuk saham AALI untuk seminggu terakhir, ya masih akumulasi, betul. Masih akumulasi, retailnya mostly ada yang jualan, walaupun belum kompak dalam satu barisan, tapi oke. Turunnya juga tanpa volume, ini oke. Ini AALI masih cukup menarik kalau menurut saya. Ali masih cukup menarik. Yang kemarin ikutan beli di sini ya enak, tinggal nunggu, tinggal ngikut. Yang beli di sini tentu harus di-adjust lagi resikonya sampai mana. Di-adjust lagi resikonya sampai mana. Kemungkinan koreksi sih kalau saya mau coret-coret ya, kemungkinan koreksi mungkin sampai sini 9.500, Ali koreksi lalu naik lagi. Tapi ya let's see. Yang pasti resikonya ada di sini. Ada di 9.000, 9.000 lah kurang lebih. Ada di 9.000. Jadi itu pertama untuk AALI. Pertama untuk AALI. Jadi ada skenario turun dulu, tapi so far masih bagus. Bisa langsung naik bisa, atau turun dulu pun bisa. Cuma ya keseluruhan masih bagus. Saham kedua itu adalah saham PTPP. Jadi saham PTPP candle kemarin nggak terlalu bagus, black candle cover semua 2 candle ke belakang, but secara bandarmologi masih cukup menarik. PTPP dari bandarmologi masih cukup menarik, masih akumulasi, dan secara risk to reward ratio pun kalau besok dikasih turun lagi atau Senin dikasih turun lagi, itu masih menarik. Masih menarik dengan stopnya di mana? Stopnya kalau sahamnya close di bawah garis ini. Nah, close di bawah garis merah ini. Saya ganti warna merah dulu biar enak. Oke, sorry. Nah, kalau dia close di bawah garis merah, tuh bisa stop. Seperti itu. Rewardnya cukup
cukup besar kalau menurut saya 1400-an, 1450 itu bisa. Jadi ini secara risk to reward ratio ini saham PTPP ini cukup menarik. Cuma make sure saja kalau dia closing di bawah 1200, ini 1200 ya. Ya kurang lebih kalau dia closing di bawah 1200 atau kasih toleransi 1190 ya lebih baik untuk jual dulu dan tunggu lagi di kisaran 1050. Itu sih. Karena PTPP masih bagus kan, cuma analisa, bisa salah bisa betul. Seperti itu. Saham selanjutnya yang mulai diakumulasi lagi setelah distribusi besar-besaran adalah BBTN atau Bank BTN. Bank BTN ada di supportnya, ini 1, 2, 3, 4. Kemarin udah di support, kita sempat rekomendasi juga 2 hari terus turun, kita rekomendasi naik, terus 2 hari selanjutnya turunnya masih tanpa volume, dan secara bandarmologi pun harusnya masih akumulasi, walaupun penjualan lebih sedikit, tapi secara volume terlihat masih akumulasi. Ya, terlihat masih akumulasi. Jadi ini Bank BTN juga salah satu yang menarik, salah satu yang risk to reward rasionya menarik, yang rewardnya lebih besar daripada risknya. Risknya ya di sini. Atau teman-teman bisa adjust masing-masing lah, risk sesuai masing-masing seperti apa. Cuma saya biasanya kasih bantuan ya, risk versi saya ada di sini, boleh diikutin boleh enggak, seperti itu. Kenapa harus ada batas stop loss ya Pak? Kenapa harus ada batas stop lossnya? Karena simply karena kita nggak bisa memprediksi market. Yang kita bisa adalah memprediksi kalau kita kalah berapa, kalau kita menang berapa, itu kan. Kalau kekeh misalkan dari atas dari sini nggak pakai stop loss, boncos nggak? Ya boncos. Terus kalau misalkan di sini ternyata closing di bawah 1000 berapa nih? Kurang lebih 1560 deh, kasih toleransi. Terus kita nggak closing, terus harga turun terus sampai mana? Anggaplah ini misalkan ya, sampai sini misalkan. Boncos nggak? Ya boncos. Maka dari itu stop loss itu perlu. Gitu. Tuh, itu saham ketiga, ada ada BBTN. Selanjutnya saham keempat itu adalah ITMG. ITMG kalau saya nggak salah di list 2 minggu lalu pun masuk ini saham. Dan kita masih broadcast juga sih. ITMG masih menarik, masih akumulasi, masih dalam area box putih ini yang saya gambar sebelumnya. Belum kemana-mana. It means kalau Bapak Ibu 2 minggu lalu ikut rekomendasi kita, harusnya kalau mau ngikutin kotak ini belum kena stop loss. Ya salah. Kok lama Pak? Ya susah. Timing itu kan punyanya market. Mau kapan jalan itu udah kedaulatannya market lah, bukan kedaulatan kita. Kecuali kita big money, kecuali kita punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, kita mau naikin ITMG silakan. Cuma kalau kita bukan siapa-siapa, ya kita pasrah aja. Tunggu marketnya gerakin. Yang pasti kalau udah kena stop loss jual, kalau udah kena taking profit ya bisa adjust, bisa TP sebagian atau bisa let profit run. Itu pilihan. So far buat ITMG masih cukup menarik, bahkan bisa dibilang masih sangat menarik. Risknya masih sama, rewardnya kalau dia bisa break 13.000 itu bisa cukup besar rewardnya. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Nah, terus gimana buat PTBA Pak? Buat PTBA kita bilang di channel Telegram. Telegram sebentar. Oke. PTBA sebelumnya juga kita sempat rekomendasikan di tanggal April, dari awal April, biar kita nariknya nggak terlalu jauh. Pertengahan April, akhir April saya bilang bahwa PTBA cukup menarik. Yes, benar cukup menarik. Selanjutnya naik dulu, turun, terus dia naik lagi, sempat close di atas supportnya juga, resistennya juga. Cuma di candle ini, di candle 1 ini, itu saya udah langsung kasih warning bahwa PTBA hati-hati akan turun dulu karena volumenya besar, distribusi juga. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sini di candle ini itu volumenya penurunannya luar biasa cukup besar, bukan luar biasa besar lah, lebay kalau dibilang luar biasa besar, cuma besar dibandingkan volume kenaikannya kemarin naik tanpa volume sayangnya.
besar, maka dari itu saya berani bilang bahwa PTBA hati-hati, distribusi besar, penurunan besar. Dan saya ngasih tanda panah di bawah ini. Jadi terus gimana kalau udah seperti ini? Ya tinggal tunggu. Kalau mau beli duluan ya silakan. Cuma kalau saya percaya bahwa salah satu action yang tidak diajarkan oleh banyak orang selain buy and sell adalah wait. Kita harus menunggu. Kita harus menunggu harganya sesuai dengan analisa kita atau entry point kita. Kalau belum ya jangan dulu. Kalau ini PTBA, ini aja konsolidasinya masih kurang oke, dan candle ini aja jelek, candle terakhirnya. Candle terakhir aja jelek. Jadi menurut saya PTBA ya masih turun juga. Cuma ITMG masih bagus. ITMG Doit itu masih oke harusnya. ITMG Doit masih oke. Doit juga sempat kita mention, tapi ini udah deket rewardnya. Kita mention dari bawah. Seperti itu. Ini buat ITMG tadi jadi kemana-mana. Nah, selanjutnya saham terakhir itu kita ada Pepro. Kita ada Pepro. Ini Pepro naiknya dengan volume yang sangat cantik, turun juga dengan volume yang sangat cantik, volume turun, naik lagi. Nah, buat jangka pendek kita bisa maintain risk dari Pepro ini di sini. Nah, risk dari Pepro nya di sini atau kisaran berapa nih? 79, 78. Ya kasih 78 lah, close di bawah 78, cut, selesai. Tapi rewardnya ini cukup oke kalau menurut saya buat saham Pepro. Kalau kita lihat seminggu terakhir pun akumulasi yang cukup besar, dan seminggu terakhir harganya jujur nggak kemana-mana. Ya sempat naik hari Senin, tapi setelahnya harganya sideways 4 hari berturut-turut. Kita lihat bandarmologi chartnya pun menarik dan bagus. Jadi ini Pepro salah satu favorit saya juga. Salah satu favorit saya, dan disclaimer, saya juga punya saham ini. Tapi saya berusaha melihat saham ini secara objektif. Karena saham ini bagus banget. Ada saham lain di bawah 100 yang bandarmologinya bagus, tapi nggak saya mention. Kenapa? Pertama karena saya kurang pede. Kedua karena ya saham 50, 60, 70 lah. Likuiditasnya nggak terlalu bagus. Saya selalu pilih-pilih kalau saham yang di bawah 100 untuk saya broadcast. Pepro saya berani broadcast karena likuiditasnya oke. Ini emitennya juga bukan emiten sembarangan, bukan emiten abal-abal. Jadi maka dari itu saya berani merekomendasikan Pepro. Seperti itu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 saham tadi kita sudah sama-sama dengar. Ada Ali, ada PTPP, ada BBTN, ada Pepro, ada ITMG. Again, silakan dianalisa lagi, ditimbang-timbang lagi risk reward rasionya, apakah bisa kita terima atau tidak. Jangan karena saya broadcast, apalagi Pepro, jangan karena saya punya, teman-teman langsung, oh Pak Frans punya, saya harus beli dan segala macam. Enggak, trading itu bukan ikut-ikutan. Jadi jangan lupa analisa lagi, do your own research dan do with your own risk. Seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode review 5 saham akumulasi selanjutnya. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam.